Sejarah Ken Arok terutama diceritakan melalui naskah kuno Jawa, Pararaton, yang mencatat peristiwa-peristiwa pada abad ke-13 di Pulau Jawa. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sumber ini mencampurkan elemen sejarah dengan mitos dan legenda. Sehingga beberapa detail mungkin tidak sepenuhnya akurat secara historis. Berikut adalah ringkasan sejarah Ken Arok. Asal mula Ken Arok. Ken Arok dikatakan lahir sebagai anak seorang petani miskin di desa Tumapel pada abad ke-13. Dalam cerita, nasib buruk Ken Arok berubah ketika ia bertemu dengan seorang biksu sakti bernama Loh Gawe. Loh Gawe memberinya keris ajaib yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Pembunuhan Tunggul Ametung. Menggunakan keris Empu Gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel pada saat itu. Dikatakan bahwa pembunuhan ini dilakukan sebagai balasan atas perlakuan buruk yang diterima Ken Arok dari Tunggul Ametung. Pernikahan dengan Ken Dedes. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi janda raja Ken Dedes. Pernikahan ini dianggap sebagai awal berdirinya kerajaan Singhasari pada pertengahan abad ke-13, Singhasari Kingdom. Ken Arok menjadi penguasa pertama kerajaan Singhasari. Namun, masa pemerintahannya tidak berlangsung lama, karena ia sendiri dibunuh oleh anak tirinya, yang bernama Anusapati. Penerus, Anusapati menggantikan Ken Arok sebagai penguasa Singhasari. Dengan kematian Ken Arok dan pemerintahan Anusapati, dimulailah masa-masa transisi menuju pendirian kerajaan Majapahit yang lebih besar dan berpengaruh. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, yang dianggap sebagai penerus Singhasari, mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk pada abad ke-14. Sejarah Ken Arok dan kerajaan Singhasari menciptakan landasan bagi perkembangan kerajaan Majapahit, yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling kuat di Nusantara pada masa itu. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa cerita tentang Ken Arok dalam Pararaton seringkali dicampur adukan dengan unsur mitos, dan interpretasi sejarahnya perlu dilakukan dengan hati-hati. Peristiwa pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok merupakan salah satu momen kunci dalam kisah Ken Arok yang dicatat dalam naskah Pararaton. Berikut adalah ringkasan peristiwa tersebut. Keris Empu Gandring. Ken Arok menerima sebilah keris ajaib yang disebut keris Empu Gandring dari seorang biksu sakti bernama Loh Gawe. Keris ini diyakini memiliki kekuatan magis dan menjadi alat yang digunakan Ken Arok dalam peristiwa pembunuhan. Motivasi pembunuhan. Ken Arok memiliki sejarah buruk dengan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Dikatakan bahwa Tunggul Ametung telah mencelakakannya dan merendahkan martabatnya. Dalam balas dendam atau untuk melampiaskan kemarahannya, Ken Arok memutuskan untuk membunuh Tunggul Ametung. Pembunuhan Tunggul Ametung. Dengan menggunakan keris Empu Gandring, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Detail tentang bagaimana pembunuhan ini terjadi mungkin bervariasi dalam berbagai versi cerita dan terkadang dicampur adukan dengan unsur mitos. Konsekuensi. Pembunuhan Tunggul Ametung membawa perubahan besar dalam keadaan politik di Tumapel. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menjadi penguasa dan menikahi janda raja Ken Dedes, sehingga memulai berdirinya kerajaan Singhasari. Pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok menjadi poin awal bagi berdirinya Singhasari dan menandai awal dinasti baru di Pulau Jawa. Meskipun demikian, kisah ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan politik dan sosial pada masa itu. Dan detailnya terus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan unsur mitologis dalam naskah Pararaton. Penggunaan dalam pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Sebagai bentuk balas dendam, pembunuhan ini kemudian menjadi pemicu berdirinya kerajaan Singhasari di Jawa. Keris Empu Gandring adalah senjata yang memiliki peran penting dalam kisah Ken Arok, seperti yang tercatat dalam naskah kuno Jawa. Pararaton. Keris ini dikaitkan dengan kekuatan magis dan diyakini memiliki pengaruh yang kuat dalam peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Jawa. Berikut adalah beberapa informasi tentang keris Empu Gandring. Efek lanjutan. Dalam beberapa versi cerita, setelah pembunuhan Tunggul Ametung, terungkap bahwa keris Empu Gandring memiliki kutukan yang dapat menimbulkan dendam. Anak tirinya, Anusapati, dikatakan menjadi korban kutukan tersebut, memicu serangkaian konflik dan pertumpahan darah. Asal-usul.
Keris Empu Gandring diberikan kepada Ken Arok oleh seorang biksu sakti bernama Loh Gaul. Dalam cerita, keris ini disebut sebagai senjata ajaib yang memiliki kekuatan magis. Simbolisme budaya. Keris dalam budaya Jawa memiliki makna simbolis yang mendalam. Mereka tidak hanya dipandang sebagai senjata, tetapi juga sebagai simbol keberanian, kehormatan, dan kekuatan magis. Keris Empu Gandring mencerminkan pengaruh mistis yang memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah Jawa. Karakteristik khusus. Keris Empu Gandring tidak hanya dilihat sebagai senjata biasa, melainkan sebagai benda yang memiliki kekuatan mistis. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa keris ini memiliki kutukan atau efek samping negatif yang dapat memicu tragedi dan konsekuensi buruk. Peran keris Empu Gandring dalam cerita Ken Arok menunjukkan bagaimana senjata dan benda-benda magis dapat menjadi elemen kunci dalam mitologi dan sejarah tradisional, menciptakan narasi yang kaya dengan makna simbolis dan dramatis.